SAM benar-benar menyayangi ibu saya seperti yang dikatakannya, maka Dr. F. Hotma Sitompul SAM dapat mendatangi ibu saya yang rumahnya bersebelahan dengan rumahnya. Namun yang terjadi justru bukan mendatangi ibu saya. Membangun tembok pembatas di antara rumah ibu saya. Hari ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Desire. Jadi mungkin agak supaya teman-teman belakang juga bisa kedengaran, yang agak tenang dikit. Mungkin Ibu bisa sampaikan apa saja yang ingin sampaikan, baik jawaban ataupun tanggapan atas press conference yang mungkin kemarin sudah dilaksanakan oleh Pak Hotma. Mungkin silakan Bu. Kencengan Bu. Ibu maaf suaranya Bu. Jangan Bu, maaf Bu. Arif masuk dekat Arif. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini saya akan melakukan jawab dan bantahan menunjuk kepada tuduhan-tuduhan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Dr. Hotma Sitompul SAM beserta kuasa hukum yang telah tersebar dimuat dalam media sosial serta media cetak nasional, baik elektronik dan cetak. Dengan ini saya, Nyonya Desire Sitompul alias Desire Tarigan, memberikan hak jawab dan bantahan sebagai berikut. Bahwa hari ini, Rabu tanggal 7 April, saya dan ibu saya tadi, ibu telah membuat 2 laporan polisi Polres Metro Jakarta Selatan, yakni sebagai berikut. Laporan pertama, lapornya saya sendiri, Nyonya Desire Sitompul, terlapor Dr. Hotma Sitompul SAM dan Warakarta Simatupang SH. Hal yang dilaporkan dugaan atas pelanggaran pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP fitnah, dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE penyebarluasan informasi elektronik dan berisikan pencemaran nama baik dan fitnah. Intisari laporan bahwa saya, Nyonya Desire Sitompul, selaku korban mendapatkan video-video di beberapa akun YouTube dan juga di beberapa media atas keterangan konferensi pers yang diduga dilakukan oleh terlapor Warakarta, di mana hal ini dilakukan atas dugaan persetujuan atau arahan dari Dr. Hotma Sitompul SAM yang isinya diduga menyatakan hal fitnah dan penyemaran nama baik, yakni menyatakan saya, Nyonya Desire Sitompul, telah selingkuh dengan seseorang pria sehingga saya merasa dirugikan. Selanjutnya saya membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan polisi kedua, Hapon Hanya Mulyana Tarigan, ibu saya, terlapor Dr. Hotma Sitompul SAM. Hal-hal yang dilaporkan dugaan pelanggaran pasal 167 KUHP, pasal 385 KUHP, penyerobotan lahan. Intisari dugaan tindak pidana bahwa ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, adalah pemilik atas lahan terdapat di Jalan Pangeran Antasari nomor 79, sebagaimana sertifikat hak milik 2025 Cipete Selatan. Ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, selaku korban mendapatkan bahwa terlapor Dr. Hotma Sitompul SAM diduga telah menyerobot lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan tersebut sejak 12 Februari 2021 hingga saat ini, di mana terlapor Dr. Hotma Sitompul SAM diduga telah membangun pembatas tembok yang dahulu terbuat dari seng
dan saat ini berupa tembok di atas lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, tanpa seizin ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan. Selain itu, kuasa hukum terlapor yakni Morakarta telah mengakui penyerobotan di dalam konferensi pers yang saat itu telah disiarkan pada berbagai akun channel YouTube ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, merasa dirugikan atas perbuatan ini sehingga ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya, atas konferensi pers yang dilakukan oleh Dr. Hotma Sitompul SHM dan kuasa hukumnya tanggal 6 April 2021, maka saya memberikan jawaban dan bantahan sebagai berikut. Terkait tuduhan memanfaatkan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan alias Ribu, bahwa tanah yang diduga diserobot oleh Dr. Hotma Sitompul di Jalan Pangeran Antasari 79 adalah atas nama ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, sehingga jelas secara formal berhak untuk melakukan upaya hukum adalah ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan. Seorang ibu mana yang tidak sedih dan marah melihat anaknya diusir dan kemudian di atas tanahnya dibangun tembok pembatas. Sungguh menyedihkan dan memicu amarah ibu saya. Tadi pun ibu saya mau kesini, dia bilang saya pusing. Sungguh menyedihkan dan memicu amarah ibu saya atas tindakan Dr. Hotma Sitompul SHM. Sebagai tambahan juga, selain diserobot tanahnya, mobilnya ibu saya juga diambil. Bahwa tidak pernah ada perjanjian apapun antara ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, dengan Dr. Hotma Sitompul terkait peralihan hak milik tanah berada di belakang tanah ibu saya, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Hotma Sitompul SHM, sehingga tidak benar tanah tersebut telah diberikan atau dialihkan atas nama ibu saya yang dikatanya ada tukar, tidak ada sebenarnya itu. Bahwa tanah tersebut dibeli karena ini ada tanah di belakang dibeli oleh Dr. Hotma Sitompul, dibangun tembok pembatas oleh Dr. Hotma Sitompul untuk karena rumahnya, tanah ibu saya dengan tanah Hotma Sitompul menjadi satu, jadi menjaga keamanan, maka tanah itu dibelinya. Bukan lahan ibu saya, jadi tanah lain. SHM benar-benar menyayangi ibu saya seperti yang dikatakannya, maka Dr. Hotma Sitompul SHM dapat mendatangi ibu saya yang rumahnya bersebelahan dengan rumahnya. Namun yang terjadi justru bukan mendatangi ibu saya, melainkan membangun tembok pembatas di antara rumah ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, dengan rumah yang telah saya dan Dr. Sitompul SHM tempati selama kurang lebih 22 tahun. Lagi pula, kuasa hukum dari Dr. Hotma Sitompul SHM, yakni yang bernama Morakarta SH, di dalam konferensi persnya telah membenarkan adanya penyerobotan tanah lahan milik Nyonya Mulyana Tarigan, sehingga sangat wajar dan sesuai dengan hukum ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, ingin mempertahankan haknya. Terkait tuduhan adanya aset-aset aset-aset yang terdapat di Australia maupun Singapura, bahwa ibu saya sampaikan yakni kedua orang tua saya dan keluarga saya adalah berasal dari keluarga yang cukup diberkati oleh Tuhan, sehingga keluarga saya meninggalkan warisan kepada saya yang sangat disyukuri lebih dari cukup.
Selain itu, saya juga memiliki usaha-usaha yang dijalankan secara mandiri. Bahwa atas rezeki yang cukup tersebut, saya membayarkan uang muka down payment atas apartemen yang berada di Australia dan Singapura tersebut. Jadi tidak ada, perlu saya tegaskan bahwa aset tersebut saya peruntukkan, belikan atas nama anak-anak saya dan untuk pembayaran uang muka. Untuk bersumber dari uang pribadi. Sedangkan untuk sisanya saya bersama anak saya meminjam kepada bank, yakni dahulu Bank BSI, sekarang FG dan Bank UOB, HSBC, di mana saat ini aset tersebut masih dibebankan hak tanggung mortgage atau dijaminkan di bank karena masih belum lunas. Semua perjanjian untuk pembelian tanah atas hak anak saya, karena uangnya juga itu semuanya dari orang tua saya. Seorang pengacara seperti Hotma Sitompul bisa berkata seperti itu, saya juga nggak ngerti. Berarti dia mau pembayaran cicilan tersebut bersumber dari penyewaan atas aset-aset tersebut. Jadi semua aset-aset tersebut disewakan dari awal dan cicilannya dibayarkan dari uang sewa yang sampai sekarang juga belum lunas. Masih banyak utangnya di situ. Mengenai ruko yang dibilang rumah Mami Toko dibeli dalam masa perkawinan, itu tidak benar, bukan milik saya. Itu miliknya Bams. Waktu Bams baru nyanyi, dia punya uang, dia belikan ruko itu. Jadi sekarang saya pinjam rukonya Bams itu untuk usaha saya, karena saya nggak boleh usaha di rumah. Sungguh malang nasib saya yang katanya merupakan isi seorang pengajar top di Indonesia, untuk membeli satu apartemen saja harus berutang di bank. Dan Dr. Hotma Sitompul tidak mengeluarkan uang untuk itu. Terkait tuduhan pembongkaran dan mengambil barang-barang di rumah Pangeran Antasari 79 yang ditinggali bersama selama 22 tahun. Satu, bahwa seluruh pembongkaran dilakukan atas izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul. Mungkin teman-teman udah pernah dengar saya waktu itu bilang, saya nggak mau lihat muka kamu, nggak mau lihat barang-barang kamu, sekarang juga kamu angkat, kamu nggak punya hak. Jadi nggak ada saya ambil itu tanpa, dan yang saya ambil itu juga barang-barang saya, alat-alat masak saya, barang-barang jualan saya. Hal ini sebagaimana salah satu anak saya juga pernah dipanggil oleh Dr. Hotma Sitompul pada tanggal 12 Februari 2021, di mana Dr. Hotma Sitompul MHum meminta untuk mengangkat barang-barang milik saya. Foto yang ditujukan oleh Dr. Hotma Sitompul MHum adalah foto dapur yang digunakan untuk operasional usaha saya, yaitu Mami Toko, sehingga sangat wajar untuk saya mengangkut atau mengambil barang-barang dapur tersebut setelah beliau mengatakan kepada anak saya boleh angkat. Sebelumnya kan dibilang tidak boleh masuk. Saya tidak mungkin mengambil barang tanpa izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul MHum adalah sebagaimana tanggal 26 Maret 2021 ketika saya berusaha masuk dan kembali ke rumah yang telah ditempati bersama 22 tahun namun tidak diperbolehkan masuk, sehingga tidak mungkin pembongkaran atau pengambilan barang tersebut tanpa izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul. Terkait pergi ke Bali tanpa izin dari Dr. Hotma Sitompul, perlu saya tegaskan bahwa kepergian saya ke Bali adalah setelah saya diusir dari rumah yang telah ditempati bersama setelah kurang lebih 22 tahun perkawinan. Saya pergi bersama dengan anak saya Bams dan beberapa orang lainnya. Kepergian saya tersebut adalah untuk menenangkan diri setelah diusir dari rumah. Selama perkawinan, saya adalah seorang istri yang sangat taat pada suami. Saya bahkan tidak pernah tinggal di rumah ibu saya selama masa perkawinan dengan Dr. Hotma Sitompul. Oleh karenanya, untuk apa saya minta izin kepada orang yang telah menyakiti perasaan saya dan dengan cara mengusir saya, padahal saya sudah menjaga dan merawat dia tersebut dengan kurang lebih 22 tahun dengan baik.
Dan sejak diusir pun saya tidak ada dihubungi oleh Dr. Hotma Sitompul SHM, baik melalui SMS, WhatsApp, ataupun telepon mengenai kepergian saya ke Bali. Terkait dengan tuduhan perselingkuhan, bahwa perlu dicatat, yakni tuduhan tentang perselingkuhan tidak pernah ada kata satupun diucapkan atau dituduhkan oleh Dr. Hotma Sitompul SH selama masa perkawinan. Bahkan pada saat diusir pun tidak pernah dinyatakan bahwa saya pernah berselingkuh. Bahwa tuduhan tersebut baru munculan setelah pemberitaan ini menjadi heboh secara nasional, dan karena saya menunjuk pengacara hebat Hotman Paris Topea, di mana Dr. Hotma Sitompul SH melibatkan banyak pengacara untuk melawan istrinya sendiri yang sudah dinikahinya selama 22 tahun. Apakah Dr. Hotma Sitompul SHM sangat khawatir terhadap curhatan dari saya sehingga melibatkan 3 kelompok pengacara untuk melawan istrinya, terutama di media massa. Tim pengacara Muarakarta, tim pengacara Patahhi Simboping, tim pengacara Dion Pongkor, dan kemudian menyatakan tuduhan fiktif yang seolah-olah saya berselingkuh dengan pria lain. Tuduhan fiktif dinyatakan Dr. Hotma Sitompul SHM terpojok dan mencoba menolong dirinya adalah setelah dihujat di mana-mana sehingga sengaja dibuat berita fitnah untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Lagi pula, apakah masuk akal? Saya sudah berumur 59 tahun, sudah lama menopause, sudah nenek-nenek, masih aja dasar untuk dituduhkan selingkuh. Dan tuduhan tersebut disebarluaskan ke media. Foto yang dipertunjukkan oleh Dr. Hotma Sitompul SHM adalah foto yang diambil dari saat saya ulang tahun, dan Dr. Hotma Sitompul SHM juga ada di situ, dan juga ada foto-foto dengan anak itu. Hal ini sangat wajar untuk setiap orang berfoto dengan saya yang sedang berulang tahun dan kemudian memposting di Instagram. Dan foto itu diambil dari Instagramnya anak itu. Kalau ada sesuatu masa di posting sih. Saya sampai hari ini adalah istri satu-satunya yang sah. Sebelumnya Dr. Hotma Sitompul SHM sudah menikah 2 kali dan dua-duanya cerai. Saya adalah seorang wanita yang sangat menjaga harkat, martabat dan dari keluarga, sehingga sangat menyedihkan bagi saya yang telah menjaga dan merawat dia dengan penuh kasih sayang selama 22 tahun dituduh atas perbuatan keji seperti ini. Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Nyonya Desi Reskap. Baik. Tadi Bu Tri sempat menyebutkan bahwasanya untuk apartemen itu dibeli oleh Ibu dan juga untuk anak-anak tadi ya Bu ya. Ibu ada buktinya nggak kira-kira tuh? Ada nggak perjanjiannya atau apanya? Ini ya? Ini berarti ini tuh. Ini mortgage-nya semua. Ini hipoteknya. Ini hipoteknya.